Halo teman-teman, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan channel Herco Demus. Kali ini channel ini akan menyediakan satu video, yaitu tutorial mengenai SMS. Baik teman-teman yang sudah menonton video yang sebelumnya mengenai kesalahan dari SMS yang tidak masuk ke handphone teman-teman. Nah, kali ini bisa saya jelaskan kenapa SMS itu tidak masuk ke handphone teman-teman, atau handphone teman-teman tidak bisa menerima SMS. Yang bisa dimungkinkan, pertama, kontak SMS teman-teman itu penuh memorinya. Kedua, kemungkinan operator dari nomor teman-teman itu mengalami gangguan. Ketiga, kesalahan pengaturan pada pengaturan dari telepon teman-teman. Keempat, kesalahan aplikasi dari SMS teman-teman. Dan kelima, kemungkinan nomor yang teman-teman gunakan itu belum diregistrasi atau mempunyai masalah seperti sudah diblokir atau sudah habis masa aktif. Jadi buat teman-teman yang khususnya nomornya baru dibeli, baru dipakai, pastikan nomor teman-teman sudah diregistrasi dengan identitas teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang kemungkinan nomornya sudah lama tapi mengalami masalah tidak bisa menerima SMS, bisa teman-teman cek pulsa teman-teman dan bisa juga mengecek masa aktif dari kartu teman-teman. Nah, untuk tutorial kali ini saya sajikan untuk kelanjutan dari tutorial yang sebelumnya, yaitu tidak bisa menerima SMS. Untuk kali ini, untuk menyempurnakan pengaturan yang kemungkinan buat teman-teman kemarin tidak bisa mendapat solusi dari SMS yang teman-teman ikuti dari tutorial yang telah saya berikan, seperti yang tutorial yang di video kali ini. Nah, di sini sudah saya baca satu persatu dari komentar teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih atas komentarnya. Tetap saya baca semua komentar teman-teman, dari kendala apa yang teman-teman jumpai atau teman-teman alami. Yang mudah-mudahan saya terus berjuang untuk memberi tutorial teman-teman agar bisa mengatasi dari masalah teman-teman. Untuk lanjutan solusi dari masalah tidak bisa menerima SMS teman-teman, yang pertama, teman-teman jangan lupa untuk menghapus kotak masuk di nomor handphone teman-teman. Karena ketika memori kontak masuk itu kebanyakan SMS yang belum teman-teman hapus, itu bisa menyebabkan teman-teman tidak bisa menerima SMS. Karena memori yang digunakan untuk menerima SMS itu bergantung pada memori ponsel teman-teman, bukan dari kartu memori teman-teman. Jadi apabila sudah kepenuhan, yang tentunya pesan atau SMS itu mengantri dan tidak bisa masuk karena tidak ada ruang. Jadi mohon dihapus semua pesan masuk yang tidak teman-teman guna lagi ya. Nah, saya menghapus menggunakan kode karena setiap menghapus saya harus menggunakan kode. Nah, di sini saya sudah setting mengenai nomor yang tidak dikenal supaya nomor asing tidak bisa mengganggu atau membuat modus ya, karena sering sekali terjadi modus-modus penipuan. Jadi buat teman-teman harus hati-hati ya. Dan kemudian setelah menghapus pesan, yang kemungkinan teman-teman juga menjadi solusi buat teman-teman, yaitu pergi ke pengaturan ponsel teman-teman, lalu pergi ke aplikasi sistem ya. Nah, kan klik aplikasi sistem, lalu pilih pesan. Ini saya setiap masuk pesan itu harus menggunakan password untuk kerahasiaan pribadi saya. Dan kemudian teman-teman lihat pengaturan dari perpesanan. Dari pertama teman-teman cek pemblokiran ya, pemblokiran pesan yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Ini mohon jangan diaktifkan, karena jika diaktifkan maka pesan yang masuk akan tersimpan di pesan spam atau pesan yang terblokir. Ini SIM 2 yang mengikuti pengaturan dari SIM 1. Kemudian panggilan juga ini jangan teman-teman aktifkan ya, agar
orang yang memanggil teman-teman masuk ke handphone teman-teman. Dan daftar hitam juga ditiadakan, daftar putih, terus blokir ya, ini untuk blokir. Nah kemudian untuk pengaturan lainnya yaitu izin pesan kilas diaktifkan ya, sementara tampilkan pesan yang diterima di jendela itu jangan diaktifkan. Terus tampilkan kontak terbaru saat membuat pesan baru, ini perlu diaktifkan ya, supaya setiap kontak terbaru itu membuat pesan baru itu langsung masuk ya, dan teman-teman tahu. Ini juga tampilkan avatar kontak di daftar pesan juga teman-teman aktifkan. Nah silahkan teman-teman pergi ke pengaturan pesan lainnya. Nah ini apabila teman-teman mengaktifkan ambil laporan ini buat teman-teman yang mengirim SMS ya, tidak pengaruh kalau teman-teman menerima SMS. Nah, ini untuk MMS ya, itu perlu teman-teman perhatikan. Ini perlu teman-teman cek juga pusat informasi ya, pusat informasi SIM. Nah, kalau yang Telkomsel seperti ini, yang tadi Tri ya. Kemudian teman-teman juga cek ke pesan kartu SIM. Ini untuk pesan kartu SIM tidak perlu teman-teman atur. Kemudian setelah itu ini juga perlu teman-teman aktifkan. Nah manajemen notifikasi juga penting ya, ini perlu teman-teman aktifkan ya. Nah, bisa teman-teman sesuaikan, barangkali berbeda dengan pengaturan dari di handphone teman-teman. Nah setelah itu teman-teman pergi ke aplikasi yang tadi itu, aplikasi sistem yang barusan saya atur. Nah kemudian pergi ke manajemen aplikasi, artinya aplikasi di khusus aplikasi perpesanan. Nah berbeda aplikasinya ya. Kemudian untuk teman-teman atur juga di sini ya. Nah ini dia aplikasinya, aplikasi pesan. Saya klik di sini, terus klik bagian memori. Nah di sini ada data nih, bisa teman-teman perhatikan data dari aplikasi pesan. Jika data di atas jangan dihapus, teman-teman harap hapus di bagian cache ya, sini. Nah jadi teman-teman hapus bagian dari cache ini, memori cache ya. Nah, kalau ini kepenuhan atau aplikasi bermasalah, biasanya solusinya harus menghapus bagian aplikasi memori aktivitas, ini penting. Kemudian teman-teman juga pergi ke izin aplikasi, masih di aplikasi pesan, klik izin aplikasi. Nah ini perlu teman-teman aktifkan. Kalau lokasi itu tidak diaktifkan juga tidak masalah, diaktifkan juga tidak masalah, tapi untuk keamanan itu dinonaktifkan aja. Dan kemudian mikrofon teman-teman bisa aktifkan, penyimpanan juga teman-teman aktifkan. SMS juga penting, ini sangat penting buat teman-teman aktifkan. Jangan sampai SMS ini teman-teman tidak aktifkan ya. Untuk telepon juga kemudian. Artinya di dalam aplikasi ini setiap dari yang teman-teman aktif itu akan tersedia. Jika teman-teman nonaktifkan maka tidak akan tersedia. Nah untuk yang default ini jangan diganggu saja ya. Kalaupun teman-teman sudah bingung dengan pengaturan teman-teman dari aplikasi ini, nah silahkan teman-teman hapus ke pengaturan default. Coba teman-teman ikuti tutorial ini selain dari yang sebelumnya. Nah apabila masih mempunyai kendala, mohon periksa kartu teman-teman apakah masih aktif. Dan juga jika teman-teman kebingungan, silahkan teman-teman restart handphone teman-teman ya. Sekian tutorial untuk pengaturan perpesanan atau SMS agar dapat menerima SMS masuk atau pesan masuk. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.